Rahayu, Rahayu Sagung Tumatium Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Om Wilahing Mas Tono Musidam sekalian berlangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Ketemu lagi dengan saya dalam diskusi kita mengenal pintu gerbang kesadaran kita. Tadi malam ada Bu Saripin dan Riko ke rumah. Sepulang saya siaran di CTV, tiba-tiba Riko ini dalam pertemuan awal, pada waktu saya juga ikut terlibat jaga parkir, saya tidak bisa menjelaskan apa-apa. Tiba-tiba kepingin anak ini belajar mengenal apa sih sebenarnya petunjuk-petunjuk yang ada di dalam dirinya. Nah, ini kita akan bahas tentang aksara kha, ono urip bening suci. Ada kehidupan dalam kesucian. Ada yang hidup diciptakan dari sebuah kesucian itu sendiri. Karena kita tahu bahwa sumber dari sebuah kehidupan ini adalah materinya adalah kesucian yang diciptakan oleh Allah. Sudah jelas bahwa apa yang menjadi perintah dalam kesehariannya, disitulah letak bagaimana kita memahami kesucian itu. Saya jelaskan bahwa awakmu diciptakan dari sebuah dat yang sempurna. Makanya di dalam pengetahuan agama Buddha disebutkan rupa datu, kama datu, dan arupa datu. Jadi datu itu sendiri menyebutkan orang-orang Buddha sudah mengenal datullah. Maka rupa kita sendiri harus betul-betul bagaimana kita menghadap kepada, yakin kepada, ikut kepada, petunjuk kepada datullah. Kama datu berarti apapun yang menjadi kemauan manusia itu sendiri yang di tengah itu, maka kita harus mengenal kepada datullah. Dan barulah ketika melihat arupa tanpa rupa pun itu adalah sebenarnya kuasa dari Sang Maha Kuasa dalam kita kehidupan sehari-hari. Maka datullah itulah yang menyebutkan rupa kita, kemauan kita, tanpa apa-apapun mari kita selalu yakin kepada datullah. Maka sebenarnya pembahasan panjang sekali, semuanya sudah lengkap. Hanya di sini adalah teori, dalam aksara Jawa adalah teori. Prakteknya adalah kehidupan kita sehari-hari. Saya katakan bahwa kumpul di sini hanya membahas, mengafirmasi, mensinkronisasi pengetahuan dalam kosakata, mengenal Jawa. Prakteknya adalah kehidupan itu sendiri. Maka yang harus kita yakini bukan hanya teorinya yang kita hafal. Mengenal teori itu mudah, tapi kita melaksanakan dari praktek kehidupan itu yang penting. Itulah belajar betul-betul mengenal kesucian itu sendiri. Ono urip bening suci. Bagaimana kita setiap hari bisa mensucikan hati kita atau mensucikan manusia itu. Makanya yang tidak pernah suci hanya manusia. Kalau orang sudah bajunya manusia itu sendiri atau pakaian tanpa jahitan di badan itu sudah sempurna. Hanya yang mencoba menciptakan kerusakan adalah manusia yang tidak pernah taat kepada Gusti kang akan dijaga.
Karena apa? Manusia itulah yang menciptakan keinginan, bukan badan yang diperintah oleh Sang Maha Kuasa. Ketika badan diperintah oleh manusia dengan kejelekan, maka yang terjadi, ikutlah badan itu menjadi bagian dari yang diperintah oleh keinginan manusia. Belajar di sini ini adalah memahami pembagian-pembagian framing itu sendiri, mengerti tentang frekuensi badan di seberapa kapasitasnya, frekuensi manusia seberapa luasnya dalam ciptaannya sendiri. Tapi kalau Gusti Kang Akarya Jagat pasti akan menciptakan dan menunjukkan yang baik. Tapi manusia belum tentu mengikuti apa yang menjadi petunjuk, bahkan perintah dari kebaikan itu sendiri. Mari kita pahami bahwa memahami aksara Jawa Hono Urip Kuning Suci bukan berkali-kali saja, bukan sekali saja, tapi berkali-kali tulisan-tulisan itu dipahami dalam praktek hidup kita. Maka hidupkan aksara Jawa, Nusantara akan sempurna. Hidupkan aksara Jawa, maka intelijensi anak cucu kita akan berubah partisinya menjadi lebih baik, lebih cerdas seperti sebelum-sebelumnya. Pada saat Habibie pun bisa menciptakan pesawat, dikuasai atau dipilih oleh orang-orang asing. Tapi ketika kita tidak kembali kepada nilai-nilai Jawa, maka yang terjadi, kita akan menjadi budak pasar dari keinginan-keinginan pasar ini. Terima kasih. Rahayu. Rahayu Sakti Mati. Om Swastiastu. Om Rahim Mas Tanam Sidam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.